Nah, jadi kesimpulannya sejauh ini, semua orang kalau ini bumi ya, di dalamnya ada orang-orang kan? Iya, Cik. Semuanya ada ya kan? Coba kita baca, baca, ya udah kita kasih, tapi kita kasih bahasa Inggrisnya, kalian lihat bahasa Indonesianya ya. Oke. Bumi ini kan ada orang-orangnya kan? Dari ayat ini, apa dari ayat ini, mana yang kata-kata di 13.4 bahasa Inggris yang menyatakan ini benar? Tolong di chat ke Kak Gedi. Gimana? Tunggu ya, abis ini aku kasih lagi. Oke, ada 6 kata yang menyatakan bahwa gambarnya Kak Gedi ini benar. Kata-kata di Revelation 13:14. Kata-katanya apa? Cik. Mhm. Berarti kesimpulannya dari Revolution 13 Iya, Cik. jadi apa yang membuat gambarnya Nietzsche ini benar? Kata-kata apa dalam bahasa Inggris? Oke. 6 kata. Tolong chat ya. Pakai bahasa Inggris sih Mice, pakai Iya. King James. Oke lah, kalau gitu kita kalau ada yang kurang bisa bahasa Inggris, ada yang bantu lah. Kita breakout room 3 menit ya. Cepet-cepet ya. Sally ada pertanyaan? Cik. Lupa turun Cek. Thank you. Oh iya Sally. Gimana Aca? Cik boleh pergi di note lagi mau screenshot nih Cik. Oke, lain kali secepat kilat ya Aca. Set gitu. Ya Cik. Oke. Sudah? Oke, mantap Aca. Kita mau lihat dulu orang-orangnya. Oke, selamat berdiskusi ya. Oke, Iren, Evelyn, Cece Linda, Abigail, Nona, Aca, Sami di grup main session ya. Silakan berdiskusi. Oke. Nih Cik. Boleh dilihatin kutipannya Cik. Bukannya sudah ya Aca? Oh, yang Catholic Praise itu ya Cik. Aca, pertanyaannya itu dari ayat, bukan dari kutipan. Oke Cik. Hai, kalau menurutku itu deceive that dwell on the earth. Deceive the dwell. Tertipu mereka yang dwell itu apa mah? Berdiam di bumi. Kalau menurutku, kalau menurut kalian gimana? Kan ini mau dicari 6 kata ya Kak. Ya, 6 kata kan? Oh, this is 1, 2, 3, 4, 5.
Tertipu. Orang-orang di bumi tertipu. Deceiver 12 miracles. The means of ada ini. Kak, halo Kak. Kak, halo Kak Yeren. Ya Kak Yeren. Ya. Kak Yeren berarti yang Kak Yeren jelasin tadi kata deceive ya Kak? Ya, ada deceive. Kalau kepanjangannya Kak? Maksudnya? Deceive itu artinya menipu. Oh ya, Kak. Tertipu. Berarti kan aku bukannya yang deceive. Berarti mana-mana? Berarti kita sudah dapat satu kata ya. Coba Anda buka ayatnya. Power itu Kak. Halo, halo. Dengar? Ya. Ya. Bisa dengar. Kita disuruh apa ya? Cari pertanyaan. Oh, kenapa ini habis? Dari pertanyaan. Pertanyaannya itu disuruh Tadi buat kita disuruh apa? pertanyaannya itu disuruh buat 6 kata yang menyatakan bahwa gambarnya yang ada lingkaran bawahnya lagi hanya bumi itu benar. Disuruh buat 6 kata. Oke. Power bukan Kak. Oke, kita baru dikirimin ini ya dari grupnya Manda. Berarti sisa grupnya
Matthew, sudah ya Matthew? Oh, Oke, sudah, Kak. oke Matthew sudah. Sally sama Hani, silakan. Aca. Ditunggu ya. Tolong kirim jawabannya apa? 6 kata. Sally. Bentar, Ci, saya mau kirim, saya lagi ketik. Oke, mantap. Maaf, tadi kita keluar. Laptopnya lobat. Oh, enggak apa-apa, Iren. Oke, thank you Sally. Aca. Ada 6 kata, Aca? Cia, Hmm? boleh aja kasih jawaban aja sendiri soalnya tadi itu Cia belum dapat. Oke, boleh, silakan. Oke, lihat. Silakan. Ini ya Cia. Oke. Oke, Manda. Oke. Ambil nunggu ya, mengetik. Kita udah mau ini lihat ya. Oke. Jadi ini yang ada di bumi, ini adalah, kalau ini lebih dari satu kan? Orangnya lebih dari satu kan? Apakah he atau she? Dem. They. Them, betul? Kalau ke ayat them, that, dwell on the earth. Bagaimana? Boleh? Yang jawab ini? Bisa? Bisa. Ini dia. Dan mereka yang di bumi diapain? Ditipu. Deceive, ditipu. Dan kita udah belajar kan Mm-mm. di Revelation 12:23 di deceive pakai apa? Sorry. Sama yang Revelation 18. 23 kan? Di deceive pakai sorceries. Ya kan? Atau Ibraninya adalah Pemakia. Parmakia. Parmakia. Oke. Medication, betul? Iya. Ya, kita taruh di sini supaya kalian ingat. Ini kan? Apa medication? Sorcery itu medication, sorcery, betul? Ini dia. G5331. Jadi ini sorceries ini adalah medication, ditipunya. Ya. Oke. Nah, kita udah belajar juga ya. Kita udah belajar bahwa mereka ini semua ya akan menerima apa? Deceive-nya akan dapat apa? Kita tahu. Vaksin. Bukan? Ancaman. Ancaman. Masih ingat toh? Masih. Ancaman kematian kan? Mm-mm. Killed, masih ingat? Iya. Dan ini ancaman kematian di killed-nya apakah pakai pisau atau apa? Nggak bisa apa? Enggak, pakai by or ourselves. Nah, mantap. Nggak pakai N toh? Nah, Nah, jadi ancaman kematian artinya tidak hidup, betul? iya. Dan kita tahu hidup itu Matius 4 ayat 4, betul? Ada unsur beratnya. Artinya ancaman kematiannya adalah tidak bisa
Jual atau beli. Tergantung keadaan orang tersebut, toh. Mau banyak uang, nggak ada duit, semuanya akan mendapat ancaman. Dan yang tidak mendahulukan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan mendahulukan yang ditambahkan Tuhan akan tertipu dengan ancaman kematian ini. Seakan-akan kehidupan itu hanya disuplai dari yang mereka ancam. Bagaimana? Bisa ngerti, bisa lihat semuanya? Bisa mencet. Apakah sekarang yang vaksin, aduh kita kalau nggak vaksin nanti nggak bisa jual dan beli dong. Betul nggak? Nggak bisa Jual atau beli. jual atau beli, sorry. Nggak bisa jual atau beli, nggak bisa travel, gimana kerja, gimana makan. Apakah ini sudah kejadian? Apakah kita sedang dalam penggenapan Revelation 13? Iya. Nah, itu dia. Ini tipuannya. Ya kan? Nah, dan apakah medication-nya, source risk-nya dengan apa? Vaksin, kan? Iya. Aduh, sama nggak semua Alkitab? Itu dia. Dan pengetahuan kita ini nggak akan membuat kita, pengetahuan kita vaksin, kita tahu, oh vaksin tuh nggak bagus. Itu nggak akan membuat kita ujungnya di dalam krisis, kita pasti nggak divaksin. Karena yang membuat kita akan mempertahankan unsur yang benar, kalau kita cinta kebenaran itu, kita cinta pemilik kebenaran, itu yang bisa membuat kita bertahan, walaupun kita harus masuk dapur api seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Gimana? Itu kakak mau ingatkan, pengetahuan kita akan kebenaran nggak akan menjamin di dalam krisis kita akan tetap mempertahankan apa yang kita tahu benar. Karena waktu kepepetlah akan ketahuan karakter asli seseorang. Bagaimana? Bisa? Ini perlu direnungkan. Kita perlu selidiki hati nggak? Jangan pikir, waduh kita udah belajarnya udah mantap, kuisnya 7/7 atau 0 salahnya. Tapi apakah kita pernah tanya diri kita dan tanya sama Tuhan, ya, kalau saya menghadapi krisis, ya, apa yang akan saya lakukan? Apakah pengetahuan yang saya dapat ini bisa terungkap di krisis atau enggak? Bagaimana? Boleh itu bisa direnungkan semuanya? Bisa? Ya, bisa. Itu ya. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Jadi nggak bisa jual atau beli ya. Ini kita udah lewat. Nah, lalu yang bisa jual beli, ini mendapat apa kita tahu? Anda. Mark. Mark ini apa? Sunday. Otoritas. Otoritas. Dan mark itu adalah otoritas, dan otoritas yang kelihatannya adalah hari apa? Minggu. Sunday. Ini yang kita udah belajar, betul? Dan kita tahu otoritasnya karena apa? Otoritasnya apa? Kita tahu di sini Sunday ini otoritas. Karena apa? Catholic record. Karena ganti apa? Ganti hari apa? Last day. Hari Sabat ke hari Minggu. Hari terakhir, betul? Iya, last day ke first. Ini hari ke-7 kan? Menggantinya jadi ke hari pertama, betul? Ini Saturday. Dan yang membuat kelihatan otoritasnya apa? Tidak berdasar. Tidak ada di Alkitab. Protes Tidak saya. ada bukti apa? Tertulis di Alkitab. Tidak ada bukti Alkitab, betul nggak? Tidak ada bukti Alkitab. Dan bukti otoritasnya apa? Paksa. Bukan? Apa yang di kuis minggu lalu? Catholic. Banyak Catholic yang record. apa? Banyak yang apa buktinya? Terima. Banyak yang sekarang, bukan yang menerima, banyak yang sekarang pelihara apa? Hari Oh, Minggu. tiap hari Sabat. Sunday. Sunday. Sabat.
Betul? Apakah ini bukti bahwa ini otoritasnya Katolik? Betul nggak? Iya. Nah, ini dia. Ini tandanya. Dan apakah sembah hari Minggunya? Iya. Nah, salah, kejebak. Allah dipelihara. Sembah siapa? Sembah Setan, bukan Ngecek sembah lebih. harinya, betul? Betul. Hari beribadah di hari itu adalah tanda saya sembah siapa? Setan. Kalau saya sembah hari Sabtu, apakah saya sembah hari Sabtunya? Tidak. Saya sembah siapa? Tuhan. Mantap, itu sudah mantap. Oke, itu tolong dimuluskan lagi ya. Oke, nanti kita kasih soal-soal tentang itu lagi. Oke? Jadi ini nggak ada bukti Alkitabnya kan? Nggak ada bukti pergantian di Alkitabnya, itu otoritasnya mereka. Ya, dan bukti otoritasnya itu adalah banyak yang pelihara hari Sunday, ya kan? Itu dia. Oke, kita ke kutipan baru. Ke ayat baru. Kita sekarang ke Daniel 7 ayat 25, oke? Ayat barunya apa? Hanya 7:25. Oke, mantap. Boleh ada yang bahasa Indonesianya? Aku. Boleh, silakan Iren. Berlin. Udah ini. Ya, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Oke. Pertanyaannya di sini adalah apa jembatan dari Catholic Press ke Daniel 7 ayat 25. Boleh? Semuanya boleh? Saya boleh lihat Catholic Press-nya nggak? Boleh, boleh. Ya, Sally. Ini barang ini ya, C. Apa namanya? Grup atau Ya, di sendiri, grup. C? Nanti Cece kasih ke grup habis ini ya. Oke, C. Ya. Thank you, C. Apa kata jembatannya dari ini dan ini? Jadi nanti yang bisa bahasa Inggris, tolong yang kurang bisa bahasa Inggris ya. Coba. Oke. C. Ya. Silakan. Oke. Udah ya? Mice boleh ulangi Mice tadi ini mau screenshot. Boleh. Kak, ini seri Mark and the Beast ya? Iya, seri Mark ini. Terima kasih Mice. Sama-sama. Oke, selamat berdiskusi ya. Jembatannya apa? Itu pertanyaannya ya. Ini bahas apa? Tema malam ini apa? Oke, selamat berdiskusi ya. Tunggu ya, ada yang salah tadi. Oke, selamat berdiskusi semuanya.
Di main session, Ian Job, Sally Losu, dan Hani ya. Nanti Ronggur sama Tamara akan join ke room 4. Gak masih reason. Oke, C. Biasanya 2 menit ya. Tapi kalau misalnya ada yang udah dapat duluan, kita research-nya bareng-bareng aja. Biar hemat waktu. Halo Kak Hani, Kak Ian. Udah dapat? Halo, sorry ya tadi baru recent. Ini kan kata Oh, ya. jembatan kan ya, Sally? Iya, kata jembatan. Kalau kita sih tadi belum ketemu soalnya itu kata yang sama apa bukan sih? Iya, jembatan. Kan jembatan tuh yang membuat kita bisa ke situ. Kalau Kak Hani belum dapat? Change dan atau transfer nggak sih? Yo. I got one. Oke, Kak Ian sama Kak Hani jawabannya transfer sama change ya? Iya, kalau aku sih itu. Kalau aku sama Ian, Sunday. Sunday. Siapa tahu kan? Ayo. Tapi kan nggak ada di ayat. Oh, Iya, iya. harus sesuai ayatnya. Sama kutipan. Tadi kutipannya kok ada? Kenapa? Tapi kan nggak ada di ayat. Enggak, maksudnya Iya, mastiin harus- aja kalau Sunday itu bisa nggak? Kalian bilang nggak bisa, ya udah wes. Nggak Nggak sedih bisa. gitu. Dia nggak bisa. Nah, ya udah. Ya. Oh ya udah, gini deh, reason bareng Emosi deh. lah langsung Biar tujuh naik semuanya. darah gini. Ian apaan sih? Bentar lah. Oke. Ini loh, aku dapatnya itu gini. Change sama transfer itu apa namanya? Kata jembatannya kalau aku. Karena kan dibilang mengganti Kita kan, juga. dia merubah. Iya, kan transfer itu kan merubah kan. Kalau merubah kan dari sesuatu, misalnya dari Kak Hani ke Kak Ian, misalnya kan. Terus kalau Wah. change juga kan sama. Change juga kan sama. Dari, Iya misalnya nih, sinonim itu. kenapa Kak Hani? Iya itu kayak persamaan kata gitu sinonim. Transfer sama change. Iya, sinonimnya gitu. Kan kalau misalnya dia change, dibilang kan dia change, apa sih? Times and loads kan. Kan kalau misalnya di Katoliknya, aku reasonnya gini. Kalau misalnya di apa namanya kutipannya kan dibilang dia transfer dari hari Sabat, dari hari apa namanya ketujuh ke hari apa namanya Minggu. hari Last ya hari Minggu Wednesday. aku lupa. Nah, tadi aku bilang Minggu bisa kan? Oh, Tuh denger dulu kayak. terus. Terus ya terus aku jadi lupa mau bilang apa tadi.
Girl boss. Terus Sorry. kalau misalnya Terus. last day itu kan kita harus pelihara hari Sabat kan? Itu hukum. Iya enggak? Itu ada di 10 hukum enggak? Ada. Gimana Ada, ulang-ulang? Kan tadi kan dibilang mereka transfer kan kalau di kutipan kan. Kalau di kutipan Iya. transfer dari hari Minggu ke hari Sabat, dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu kan? Nah, terus di Daniel 7 ayat 25 dibilang dia change times and laws. Itu kan kalau misalnya kita pelihara hari Sabat itu kan Apa? Time and law. law. Ya. Law itu kan hukum. Nah, Ah. terus kalau misalnya kita pelihara hari Sabat itu kan hukum. Itu ada di 10 hukum nggak, Kak Ian? Hukum keberapa? Hukum keempat. Oh ya, ada. Oke, kalau dia ada di hukum keempat, artinya Katolik ini mengubah hukum. Artinya bisa kita pakai change sama transfer. Kalau aku sih gitu reasonnya. Ya nggak masuk akal nggak? Sama transfer. Wait a minute. Kak Hani gimana? Masuk akal nggak? Setuju. Iya, kita sama. Itu definisi transfer atau change-nya itu menurut kamu? Iya. Gimana? Kalian udah bisa nggak dapat dia punya jembatan gitu? Udah tah? Dari kalau aku itu ya sama sih, sama aja intinya kayak seri, cuma kan kayak gini kan, dari ayat itu change laws and time, terus dari kutipan Catholic Press itu transfer last day ke first day. Oke. Sama, Benar. sama kayak hasilnya juga. Iya. Iya, kalian setuju sama Kak Jobs? Kita sama nggak sih? Kenapa? Kita sama nggak sih? Kita tadi sama nggak ya? Apanya? Maksudnya jawabannya itu kan hubungannya sama intinya sama kan? Iya, Sama sama. jawabannya kamu tadi? Sama. Oke. Nah, ini nih Cece taruh di grup. Cece bilang jembatan bukan kata yang sama tapi konsepnya. Udah baca belum di grup? Kani, Kayan, Kak Jobs sama Goldie denger nggak? Bukan denger, lihat nggak? Mana? Iya. Konsep. Bukan katanya tapi konsepnya. Jadi konsepnya yang sama dari kutipan sama Daniel 7 ayat 25. Konsepnya itu mengubah. Iya, sama kan? Iya, konsepnya itu mengubah. Iya, kalian setuju nggak? Kan nggak boleh Setuju. gitu. Oke. Kalian sama Kak Job? Aku setuju. Aku sudah setuju. Oke. Yang kirim siapa? Masuk akal juga sih. Iya. Mas. Sally. Seri aja. Buat pendapat. Ya udah. Seri ya, Seri. Oke. Oke, Kani, kalian. Oke, tolong yang mau kirim ya, yang belum biar Kak Gi dibaca dulu hasil laporannya yang kalian sudah bikin di grup. Kalau ini Catholic Record ya.
Oke. Oke, kita baca Matthew. Thank you, Matthew. Sally. Oke. Oke, semua sudah kirim. Mantap. Apapun hasil reason kalian ya. Oke. Mari kita lihat di sini ya. Jadi, apakah kita udah tahu kan tadi kita udah bilang bahwa dia ganti hari ke-7 ke hari pertama, betul? Betul. Betul. Oke. Hari ke-7 itu koneksi Daniel 7 ayat 25 apa? Low. Low. Times and light. Hari ke-7 itu ada di mana sih? Pasti. Commandment. Amendment. Law, betul? Iya. Hukum keberapa? 4. 4, betul? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat kan? Remember the Sabbath day. Oke, jadi dan kita tahu dia kalau di sini dibilang transfer, betul? Kalau di kutipannya yang ini transference, betul? Iya, Ci. Kalau yang di sini change. Change. Kalau yang ini change Sabat, betul? Hukum keempat, betul? Last day. Hukum keempat. Law. Walaupun ada S kan? Lebih dari satu kan? Loss-nya. Tapi sejauh ini kita tahu yang diganti apa? Hari keempat. Yang diganti apa? Sabat. Hukum keempat, betul? Jadi transfer. Apa dia punya jembatan? Transfer dari last day The first day. ke first day itu adalah change time. Gimana? Salah. Change law. Oke? Karena times ini nanti kita kapan-kapan kita belajar ya. Apa sih maksudnya dia change time? Dan apa pengaruhnya di hubungannya dia change time sama keuntungan untuk dia apa? Nah itu dia, oke? Tapi sejauh ini kalau dia ganti hari itu ke-7 jadi hari pertama, itu change time atau law? Low. Kenapa change law? Karena apa hubungannya sama law? Ayo. Karena Sabat itu di hukum keempat. Dia rubah jadi ke Sunday. Jadi rubah hukum. Itu dia. Boleh? Boleh, Walaupun Cek. masih ingat nggak? Walaupun ini yang kita belajar kalau nggak salah, kalau ini di Secret Society. Walaupun dia cuma think. Iya, Ci. Benar. Nah, walaupun dia cuma think ini di Secret Society ya. Ya. Jadi dia transfer dari satu ini dia punya jembatan, yaitu dia change law. Dan apa kata lainnya di Daniel 7:25? Coba ayo kita reason ya. Kita reason ya. Kita reason. Ayo, kita reason. Jadi ada berapa hari sekarang yang Debatkan. disandingkan? Ada berapa hari sekarang? 2. Wah, mantap. Kita reason ya ini ya. Kita tunggu. Nah, jadi ada 2 hari yang dipersandingkan, betul? Hari apa dan apa? Saturday sama Last Sunday. and first. Last day dan first day. Yeah. So, Saturday, Sabat, dan Sunday. Setuju? Ya. Kalau ini mark, betul? Ini sign. Ini mark dan sign sama kan? Artinya tanda kan? Tapi walaupun di Alkitabnya satu sign, satu mark, betul? Ya. Oke.
keduanya ini apa? Tanda apa? Kalau mau di Tanda kayak tanda apa? menyembah siapa? Menyembah siapa? Mantap. Kita sembah siapa kalau sahabat? Tuhan. Oke, mantap. Kalau ini tanda apa? Sembah setan. Oke. Dan ini dia dari Sabat ke Sunday ini, ya kita taruh di sini. Ini dia apa? Dua katanya, ayo. Apa, Ceh? Dua Nama katanya apa? Wow. Change law, mantap. Change law. Oke. Oke. Dari table ini apa yang setan bilang? Oke? Yang kutipan itu enggak sih? Iya, dari reason aja, dari kotak ini aja. Oke? Oke, jadi ada perpindahan kan? Ada perubahan kan? Jadi sebenarnya dia bilang apa sih? Cuman 3 kata, tolong di reason di grup, oke? Semoga tembus. Apa? Cuman 3 kata yang setan bilang apa? Oke, Mice. Dan 3 kata ini apa bahasanya di Daniel 7 ayat 25? Oke? Boleh mengerti tugasnya? Bahasa Kak mau nanya. Mice boleh ulang 3 katanya gimana Mice? Jadi dari kesimpulan table ini apa yang setan bilang? 3 kata. Kutipan. Reason. Jadi setan bilang apa sih? Oke? Dengan kotak ini yang sudah ini setan bilang 3 kata dan bahasanya Daniel 7:25 apa? Boleh? Bisa? Oke. Kasih waktu lagi untuk reason. Tunggu ya. Oke. Tunggu ya. Nih ada yang kita ganti-ganti dulu soalnya tadi ada udah sama. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Oh, ada yang notok ini. Oke. Gitu. Pindahin yang notok. Mice boleh nggak sekali lagi tadi pertanyaannya masih tadi Ada yang mau ulang nggak buat Hani? Silakan. Ada yang mau bantu nggak ulang? Mau coba ulang. Oke. Kayaknya Sally ada angkat tangan duluan sebelum ada yang bersuara. Apakah Sally mau coba ulang pertanyaannya? Iya, Cek. Oke, boleh. Sorry ya, tadi Sally duluan. Silakan. Tadi Kak Hani, dari table yang blue ini, dari table yang blue ini, kita harus reason apa sih yang setan bilang, tapi 3 kata, dan yang setan bilang itu bahasanya kalau di Daniel 7 ayat 25 itu apa? Gitu kan? Ngerti nggak kan? Oke, terima kasih Sally. Sama-sama kan? 3 kata ya. 3 kata yang setan bilang dan apa kata-katanya di Daniel 7:25, oke? Boleh semua? Berdasarkan Daniel 7:25 ya Mice. Yang setan bilang berdasarkan table dan dari bahasa yang setan bilang itu bahasa di Daniel 7:25 itu apa? Oke, Hani? Bisa, Hani?
Bisa Mice. Oke, selamat berdiskusi. Oke. Oke, di sini Aja Sami sama Matthew ya. Oke. Halo Oh. Kak Matthew. Oke. Kak, yang setan bilang 3 kata dan bahasa setan yang di Daniel 25 ya, Kak? Pergi Iya. buka ayat. Manjok buka ayat dong. Sabar dulu. Pinjam HP ya, Mice, mau lihat ayat. Kalau oke. Tunggu, Kak, masih buka ayat. Ya. Baca Sudah, dulu Kak. ya. Oke. Ia mengajarkan perkataan kamunya orang-orang kemah tinggi ya. Coba analisa dulu Iya. 2 menit. Tapi kalau udah mau kasih jawaban langsung boleh. Silakan, Kak. Kenapa? Silakan, Kak, kalau mau kasih jawaban sendiri. Iya, iya. Kalau sudah dapat ya. Iya, betul. Kalau aku kan kan ada setan, ada Tuhan. Kalau setan itu, kalau Tuhan kan, kalau dari tabel ya, kita lihat tabel, Tuhan bilang keep Sabbath, setan bilang keep the first day. Jadi 2 ini, setan dan Tuhan kan berlawanan. Artinya 2 ini satu sama lain adalah lawan. Ya kan, Tuhan itu lawannya setan, setan lawannya Tuhan. Benar nggak? Gimana tuh? Nah, karena mereka lawan, seorang lawan pasti melawan. Berarti dia berbicara sesuatu yang melawan. Kalau yang melawan itu sebenarnya kalau dari segi Tuhan yang benar, yang melawan kan setan. Karena dia melawan yang benar, berarti setan itu melawan Tuhan. Berarti setan berbicara melawan Tuhan. Berarti kalau di bahasa Daniel 7:25 berarti setan speak great words. words. Iya, gitu. Oke. Gimana? Setan berbicara speak great words. Jadi jawabannya 3 kata itu speak great words karena alasan tadi. Itu kalau dari aku, kalau dari siapa yang udah siap? Kak Sami lagi ke WC, Kak. Oke. Itu dari aku. Kalau Nes, oke. Kalau Aca,
Udah atau belum? Halo Kak, Ya. kalau aja udah dapet Kak. Oke, apa yang Aca dapat? Jadi kan Kak, pertanyaannya apa yang setan bilang kan? Iya. Dulu kalau di ayat bahasa Indonesia ini yang setan bilang itu dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang atau dia Oh. memarahi Most High. Artinya yang setan bilang adalah great words, atau kalau kita pakai kata ketiganya speak great words. Kak, orang bisa buktikan di kelas anak-anak ini loh setan. Oke, jadi jawabannya apa? Aca? Speak great things. Words Kak. Jawabannya apa aja? 3 kata. Speak Great word. Oke. Karena alasan yang tadi ya aja ya. Iya Kak. Oke, kalau Sami gimana? Mau buka ya? Boleh. Tunggu Kak, tadi baru habis kamar mandi. Oke. Ada lagi yang harusin. Oh, 3 kata yang dibilang setan dalam bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia. Kak, kalau Sudah. bahasa Indonesia perkataan yang menantang ya Kak. oh, menentang yang maha tinggi, menentang perkataan yang menentang gitu ya. Iya. Kalau Aca Begitu. pakai, kalau kesimpulan Aca sih jadi speak dengan alasan Aca jawabannya adalah speak great words. Bisa Oke, itu kan dari Oke. Tapi bahasa Indonesia 3 katanya. Menentang. Kak, menentang yang maha tinggi. Sama maha tinggi itu udah kata Speak itu mengucapkan. mengucapkan. Kalau ada banyak kata Siapa boleh, yang- ada 5 kata boleh. mengucapkan Speaking perkataan yang menentang ya Kak. Iya, menentang. Itu kan ya kan ada 2 yang ini. Ada 2. Dan setan ini yang menentang yang satunya. Berarti perkataan yang menentang. Itu isinya Kak. Nah, perkataan yang menentang itu apa yang setan bilang sehingga kata itu jadi perkataan yang menentang. Kan setan kan nggak bilang perkataan yang menentang, tapi yang setan bilang itu perkataannya menentang. Iya, yang menentang. Seharusnya Jadi perkataan yang menentang itu apa ya? 3 kata. Great words Kak. apa ya? Bahasa Indonesia. Mengucapkan itu mana ayat itu mengucapkan perkataan yang menentang. Kalau di ayat ini maha tinggi cuma 1 kata Kak. Iya, maha tinggi. Berarti menentang yang maha tinggi. Ya, berkata. Nah, coba cari ayat baik-baik. Nah, perkataan yang menentang yang maha tinggi itu kata-katanya apa? Sabar dulu Kak.
menentang. Sabar ya, Kak. Oke. Oh, kebalikan. Menentang. Apa ya? Tiga kata ini. Berbicara. Nggak bisa. Sama, itu kan sesuatu Sama yang Gesel. Eropa. Tapi apa isinya? Tiga kata. Perkataannya, aduh bukan. Kebalikan dari Tuhan. Kebalikan dari Tuhan. Tapi isinya Kan Tuhan bilang menentang yang maha tinggi. Menentang. pelihara hari ketujuh. Berarti setan bilang pelihara hari pertama. Gimana? Dan waktu setan bilang pelihara hari pertama, dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Gimana? Gimana aja, Sami? oh, itu tidak beralasan, Kang. Apa? Apa, Sami? Itu tidak beralasan, Kak. Jadi setan bilang pelihara hari pertama. Kan Tuhan bilang pelihara ke hari ketujuh. Sehingga waktu setan bilang pelihara hari pertama, nah perkataan yang setan ucapkan di Daniel 7:25, setan akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Gimana? Kalau menurut Aca Sami gimana? Tunggu, Kak, masih kunyah. Sabar, Kak. Itu dari Kayak aku Kebalikan, bilang Sami perlu tidur jam 9. Terus Sami bilang enggak jam 10. Nah, itu menentang aku gitu. Oh. Gimana? Ya di Daniel 7:25 ia menentang jadi setan ngucapin kata-kata yang menentang yang maha tinggi kan gitu kan. Iya, Nah, Kak. iya, Kak, iya, Great Kak. words. Nah, yang dibilang setan apa gitu kan. Ya, Iya. aku yang bilang Kalau- setan ya kebalikannya itu menyembah hari pertama. Sembahyang Bukan hari pertama harinya yang yang namanya. disembah. Bukan harinya yang disembah. Iya, keluar konteks itu. Ini kan ayat, Kak, bukan. Iya, saya tahu. Tapi kan saya pelajarin kan. Kalau dari ayat kan hukum. Hukumnya kan yang diubahkan hukum keempat. Hukum keempat kan pelihara hari ketujuh. Tapi setan bilang pelihara hari pertama. Artinya dia melawan perkataan Tuhan. Gimana Sami Aca? Kalau menurut Sami Aca gimana? Menurut Cami gimana? Kalau aku setuju. Kenapa setuju? Yang ini yang nggak akan dapat. Oh iya. Gimana? Setan bilang, Yap. kan bilang kita sembahyang di hari pertama. Sedangkan Tuhan, Belum, Kak. sedangkan Tuhan bilang itu sembahyang di hari ketujuh. Iya. Hari ketujuh. Dan setan ini dia menentang Tuhan. Kenapa menentang? Kenapa menentang? Ayo, aduh. Karena dia bilang sembahyang di hari pertama. Yaitu Sunday. Iya, Sunday. Sementara Tuhan bilangnya pelihara hari apa? Hari Last day, Last day. Kak. Hari apa?
Sabat, Kak. Sabat. Bukan hari ke. Ketujuh. Nah, kan Tuhan bilang hari ke-7, hari Sabat. Artinya bukan hari apa? Pertama, pertama, Kak. yaitu Sunday. Oke. Artinya Tuhan bilang pelihara hari ke-7, tapi setan bilang enggak, pelihara hari pertama. Nah, itu apakah artinya setan menentang? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Jadi Sami aja jawabannya apa? Jawaban kita Spirit Guide Words dan alasannya yang tadi. Up. Tapi Tiga Indonesia. katanya bahasa Indonesia. Oh, Indonesia, Kak. Kalau bahasa Indonesianya mengucapkan perkataan mengucapkan perkataan yang mengucapkan yang menentang. Apa perkataan menentang? Iya. Tapi harus pakai yang. Nah, perkataan kan pertanyaannya apa? Pertanyaannya Apa yang setan bilang? Nah, yang setan bilang apa? Speak great words. Apakah setan bilang speak great words gitu? Enggak. Nah, ya apa yang dibilang setan berarti? Ini kan apa? Setan bilang pelihara hari pertama. Atau gimana kalau pertama boleh lah. Ya sesuai alur cerita kan sekarang kan ada 2 hari Sabat dan hari Minggu, toh? Betul. Gini Kak, Maksudnya hari pertama atau minggu ya? Pertama atau minggu ya? pertama aja, Kak. Pertama ya terserah Minggu atau Kan konteks. ya hari pertama kemudian hari Minggu. Kak. Berarti kalau bahasa Daniel 7:25 itu speak great words. Kalau kesimpulan dari reason kita sendiri hari Minggu ya. Kita Jawabannya berarti kalau jawabannya bukan speak great words, tapi speak great words itu benar bahasanya Daniel 7 ayat 25. Tapi 3 kata yang dicantumin kan harus bahasa Indonesia dan yang setan bilang berarti pelihara hari pertama. 3 kata. Kak, sudah Kak. Unmute. Oh, kalau Ian and Jobs tadi di main room ya? Kak, ini udah kumpul, Kak. Oke. Oke, welcome back. Apakah semua sudah balik ya? Oh, baru ada yang balik. Oh, ke room 2 belum balik ke sini. Tunggu room 2 ya. 210. Oke. Welcome back semuanya. Oke, mari kita dengar. Kita mau minta tolong Rachel tanya tiap-tiap grup. Rachel, silakan Rachel. Ada grup Mensation, ada grupnya Sally, dan ada grupnya Iren. Dan Rachel dan Mensation. Matthew, silakan. Jadi aku minta yang pertama, tadi ada 4 room ya Kak? Iya, ada 4 room. Matthew punya, Sally, siapa lagi tadi? Sally, Iren, sama Rachel. Oke, aku minta dari yang main session dulu deh. Oke, main session, silakan. Siapa perwakilannya?
Apa yang setan bilang? Daniel 7:25-nya apa? Aca, Mice. Oke, silakan Aca. Ini yang Daniel 7:25 dulu ya, Mice. Yang setan bilang dulu sayang, baru Daniel 7:25 karena Daniel 7:25-nya itu berdasarkan yang setan bilang. Oke, Mice. Oke. Jadi jawaban kita sembah hari Minggu. Jadi setan bilang sembah hari Minggu. Sorry, Mice. Boleh ganti, Mice? Yang udah Terserah. saya tulis, Mice. Oke, Mice. Boleh. Pelihara hari Sabat, Mice. Setan bilang pelihara hari Sabat. Oke. Lalu? Lalu puasa dan yang 7:25-nya speak great words, Mice. Oke. Silakan Rachel berikutnya. Aku pilih grupnya Iren. Oke, Iren silakan. Siapa perwakilan? Kak Hani. Oke, Hani silakan. Jawaban kita di bawah kekuasaanku, Mice. Oke, terus bahasanya itu apa? Bahasanya setan. Di Daniel 7:25 apa ayatnya? Yang menentang maha tinggi, Mice. Menentang yang maha tinggi, Mice. Lalu selanjutnya Rachel. Grupnya Sally. Oke, Sally silakan. Perwakilannya Nona C. Oke, Nona silakan Nona. Halo, Mice, bisa dengar? Bisa sayang. Kita punya jawaban yang di grup. Menentang yang maha tinggi. Jadi yang dibilang menentang yang maha tinggi. Itu lebih dari 3 kata. Yang dibilang setan apa? Silakan Sally, mau tambahkan mungkin? Iya, Cek. Kalau kita emang against the most high. Cuman tadi karena diganti ke bahasa Indonesia, terus lihat ke... Bukan sayang, yang setan bilang ini harus berdasarkan tabelnya, bukan di ayat sayang. Oh, berarti salah instruksi, Cek. Oke, salah instruksi, oke? Oke, Oke, nggak apa-apa. Thank you ya. Sekarang siapa? Rachel punya grup sama Kimi, silakan. Perwakilannya Nes. Oke, Nes silakan. Halo Nes. Putus ya? Iya kayaknya putus dari tadi masuk keluar ya. Kalau gitu Kak Kimi. Oke, Kak Kimi, silakan. Jadi yang dari grup kami, setan bilang itu saya mengubah hukum. Dan di ayatnya itu tulisannya dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Di ayatnya, sorry apa tadi sayang? Di ayatnya itu yang ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Oke, mengubah waktu hukum ya. Oke. Thank you. Oke, mari kita lihat ya. Ini misalnya ya, ini ada berapa yang disandingkan? Ada 2, betul nggak? 2. Iya, ada 2. Oke. Kita dulu pernah kalau kalian lihat di internet ya. Ada dua mobile smartphone yang sangatlah bersanding satu sama lain. Iya sama iPhone. Samsung. Oh, bukan.
Ini iklannya suka nyindir satu sama lain. Dulu ya. Kalau sekarang udah masing-masing. Kalau kalian lihat iklannya, mereka berdua. Ini contoh aja ya. Kita mau contoh, oke? Samsung bilang. Samsung bilang, ya. Samsung bilang. Contohnya apa ya? Kita udah lama. Ini cuman pop up aja. Samsung bilang. Apa namanya? Masa handphonenya itu layarnya kayak masih ada beginiannya gitu. Terus mereka sindir ada orang-orang yang pakai iPhone tuh ada poninya begini. Gitu. Itu Samsung sindir. Lihat nih handphone kita. Kita layarnya tipis banget, nggak ada dia punya edge-nya kan. Kalau Samsung kan ada ininya kan. Contohnya kayak gitulah. Masa udah tahun berapa masih ada kayak poninya gitu ya, Samsung sindir. Terus iPhone bilang, lihat nih kita punya HP nggak ada yang bisa hack, betul nggak? Nggak ada yang istilahnya privasinya tinggi gitulah iPhone. Jadi apakah mereka saling ini kan? Dua brand ini saling sanding dalam pasar handphone, walaupun ada brand-brand yang lain ya, tapi kita mau kasih contoh, betul? Jadi apakah dengan iPhone kasih tahu, iPhone bilang tentang kelebihannya dia, terus ada yang dia nggak dapatkan di Samsung, iPhone sebenarnya apa sih pesannya kepada pendengar? Dia bilang Beli kalau handphone satunya suka ke banyak virusnya, suka nge-lag, terus banyak hal-hal yang istilahnya kejebolan lah, terus apa lagi ya, pokoknya inilah tentang, terus nggak pernah istilahnya smooth gitulah, istilah kayak gitu. iPhone bilang apa sih sebenarnya? Beli iPhone. JBS apa? Jangan beli Samsung. Kalau Samsung bilang apa? Jangan beli iPhone. Betul nggak? Setuju nggak itu? Apakah Setuju. yang mau ditanamkan dari iklan, kamu jangan beli Samsung, betul nggak? Beli saya, betul nggak? Yang Samsung kasih iklan yang macam-macam, kamu jangan beli iPhone. Beli Samsung, beli saya, betul nggak? Pesannya yang dari masing-masing kompetitor ini, oke? Iya benar sih. Itu Saya dia. ngerti. Oke, ini contoh aja, oke? Yang sama di sini ada juga dua yang disandingkan, betul? Yang satu asli, ini beda ya dengan HP. Ini yang asli ya, pencipta, betul? Yang ini palsu. Betul nggak? Oke? Ya. Artinya, dengan setan bikin, dia rubah, dia ada tanda sendiri, tanda sembah setan, dia bilang apa sih? Jangan ikut Tuhan. Sembah Tuhan. Jangan sembah Tuhan. Bagaimana? Setuju nggak? Itu yang setan bilang loh sama kita secara nggak langsung, jangan sembah Tuhan. Kalau mau to the point, tapi apakah setan nggak to the point? Kalau ikut belajar, iya betul. Pakai cara-cara ya kan, kamu nggak bisa makan loh. Pakai ini, apakah godaan di padang belantara? Pakai ubah batu dulu jadi roti. Nanti kamu diselamatkan malaikat godaan kedua. Nah, karena setan sudah aduh sama Tuhan Yesus nih keluarnya ngomongnya nggak bisa basa-basi, diserang terus sama ada tertulis. Yang ketiga dia bilang, sembah saya. Apakah aslinya keluar? Betul? Iya, Ci. Itu dia. Orang yang sudah tumbang dengan basa-basinya setan, udah ketipu, dia nggak perlu kan bilang lagi sembah saya yang ketiga. Itu dia. Hanya orang yang nggak bisa dibasa-basiin sama setan lah, yang setan sudah menyerahlah ngomong sama ini nggak bisa ditipu. Ada tertulis, saya ganti ayatnya, dia bilang ini ada tertulis ini, saya nggak bisa tipu orang ya, oke lah saya minta langsung,
sembah saya. Betul nggak? Artinya apakah kita jadi orang jangan banyak basa-basi? Bagaimana? Kalau terlalu banyak basa-basi, nanti kita kena basa-basinya iblis. Gimana? Iya, enggak, gitu aja. Nggak usah tersinggung, nggak usah pakai perasaan, betul nggak? Aduh, nanti saya nggak enak. Kalau benar ya benar, enggak, salah. Betul nggak? Karena hanya kebenaran lah yang menyelamatkan, bukan yang menentukan keselamatan bukan orang itu rasa senang atau enggak walaupun dia percaya yang salah, betul nggak? Setuju itu semua? Ya. Itu prinsip itu. Oke? Kalau enggak, iya, benar, salah. Nah, itu dia. Aduh, saya nggak mau bilang yang benar, nanti dia tersinggung. Aduh, itu kita calon mangsa iblis kelas berat kalau sikap kita gitu. Kita harus pikir panjang. Pikir panjangnya adalah bagaimana saya mau hadapi nanti godaan iblis kalau dalam hal-hal kehidupan sehari-hari saya saja, saya ketahuan bisa tergodanya dengan sikap-sikap yang saya pilih. Boleh? Semuanya? Bisa? Ya. Gitu dia. Ya, prinsip itu. Oke, kita lanjut lagi. Setan bilang, jangan sembah Tuhan. Dengan cara-caranya dia bikin ini. Aduh, setan to the point aja lah. Kamu bilang jangan sembah Tuhan, kan? Sorry. Saya pilih sembah Tuhan. Betul nggak? Yosua 24 ayat 15. Kalau kamu pilih semua saya dan keluarga saya, sembah Tuhan. Itu dia, kita punya jawaban, kan? Dan dengan setan bilang jangan sembah Tuhan, dia speak great word against the Most High. Setuju nggak ini? Bagaimana? Jangan sembah dia, sembah saya. Waduh, apakah itu benar-benar ucapan kata-kata yang menentang yang maha tinggi? Bagaimana? Kata-kata kesombongan, dia pencipta tapi minta disembah, bukan main. Great words. Kesombongan, betul nggak? Kok dia pencipta? Dia ciptaan. Oh, sorry. Thank you sudah memperhatikan. Sorry, maksud Kak Gedi ciptaan, oke? Thank you ya. Kita sangat menghargai yang memperhatikan Kak Gedi punya kata-kata, walaupun salah ya, harus diperbaiki, tapi terima kasih. Oke? Bagaimana semuanya? Bisa mengerti nggak ini? Bisa lebih jelas lagi nggak kontroversi di dunia ini? Ya, mau cara hidup saya hari ini, pola pikir saya hari ini, pilihan saya hari ini, itu menentukan ujung hidup saya pilih sembah Tuhan atau sembah setan. Itu aja. Karena nggak ada lain lagi. Make sure tiap pilihan, aktivitas kita, pikiran kita, yang masuk ke otak kita, yang kita dengar, semua mendukung kita pilih Tuhan untuk disembah, bukan setan untuk disembah. Bukan sembah harinya, kan? Iya. Bagaimana yang lain sembah harinya? Sally, Ani, Enggak, Nes, Jos, Kimi? Enggak, kan? Aca, Sami gimana? Enggak, Mi. Oke, itu dia. Oke, bagaimana? Apakah kalian udah ngerti belum Daniel 7:25 ini? Walaupun kita cuman bahasnya tentang speak great word against the Most High, ya, dan change law, betul? Iya, Mi. Ini kita belum belajar wear out the saint, tapi dalam pelajaran ini kita fokusnya speak great words against the Most High, dan dia ubah laws. Yang lain-lain nanti kita pelajarin. Bagaimana? Teman-teman semua, adik-adik bisa semua? Bisa. Apakah kalau dia bilang kita Katolik above the Bible, apakah itu dia menyombongkan diri lebih daripada Tuhan? Gimana? Iya. Apakah itu speak great word against the Most High? Kalian bisa lihat nggak banyak ini kalau dia bilang ini harinya dia rubah yang pencipta semesta alam tetapkan, apakah speak great words against the Most High?
Jadi speak great words against the Most High itu adalah salah satu tindakannya, dia rubah harinya dan dia bilang sembah saya. Gimana? Hihi. Ini kita kontroversi loh, ini kita di ujung. Make sure kita adalah orang-orang yang buktikan bahwa kita akan pilih sembah Tuhan walaupun dapur api dipanaskan 7 kali. Gimana? Tenang saja. Karakter Kristus akan kelihatan kan, orang keempat kan? Masih ingat nggak itu pelajaran waktu dulu? Kenapa kok cuma 3? Kenapa 4? Itu ada pekabaran 3 sama 1 kan? Pekabaran 3 malaikat tambah 1 kan? Masih ingat itu? Itu dia. Oke, itulah pelajaran hari ini semuanya. Bagaimana? Apakah semuanya bisa enjoy belajar firman Tuhan? Bisa? Bisa. Ancaman cepat atau lambat akan masuk ke menjadi apa ya? Ancaman itu setiap orang akan mendapatkannya cepat atau lambat. Make sure gunakan waktu kita di masa damai ini sebelum krisis, gunakan waktu untuk berfondasi terhadap firman Tuhan. Boleh? Hal-hal yang membuat kita tidak berfondasi akan firman Tuhan, tinggalkan. Gimana? Jangan buang waktu di sisa waktu yang singkat ini. Bisa ya? Oke, besok kita berarti belajar the church ya. The church ya. The church. The church, oke? Besok kita belajar the church. Oke, nanti kita kirim kuisnya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih semuanya yang udah berusaha dan semangat walaupun ada yang nggak dapat 100%, kita hargai usahanya. Tolong kalau Tuhan izinkan besok lagi atau diizinkan untuk bisa mengikuti kuis, usahakan yang terbaik yang kalian bisa bikin. Oke? Karena semua usaha itu akan membentuk benefitnya bukan di Kak Geidi kalau kalian kerjain, kalian semangat bikinnya walaupun belum benar, cari itu, kalian punya semangat lah yang lagi di train di sini. Oke, di sini bukan ini ya kayak sekolah, oh harus 100 dapat 90, nggak ada di situ kayak gitu. Yang di sini yang dikejar kalian punya usaha dan semangat walaupun kalian dapat 0 sekalipun. Kalian walaupun dapat 0 tetap semangat nggak setelah itu? Itu yang Kak Geidi mau lihat. Kalian berjuang nggak? Kalian, aduh aku nggak bisa, aku mau tanya, aku mau ini, aduh aku mau review lagi, mau lihat lagi. Jangan, aduh salah terus sih, sudahlah nggak usah ikut BS, waduh. Walaupun Kak Geidi antisipasikan ada yang seperti itu, tapi kita percaya kalian nggak akan pilih walaupun keluar kayak gitu. Jangan pilih, kita ada power of choice kok. Kita ada hak memilih. Pilih yang benar walaupun yang keluar dari hati kita jelek, jangan dilayani. Setiap hal yang jelek kita nggak layani itu sedang di-cleanse untuk dimurnikan karakter kita sama kayak surga. Gimana? Boleh? Gitu. Ingat itu. Prinsipnya apa sih? Tuhan izinkan keadaan-keadaan di sekitar kita yang membuat kebusukan kita keluar. Tapi ketika busuk itu keluar, jangan dilayani. Karena di saat busuknya keluar dan kita nggak layani, kita lagi proses cleansing. Dan keadaan-keadaan orang-orang di sekitar kita harus berterima kasih sama mereka. Bukan lari dari keadaan sehingga kita nutupin kebusukan kita terus. Betul nggak, Iren? Kita kadang-kadang nyalahin orang, nyalahin keadaan, stop bikin itu. Kita harus fokus pembentukan dan pembersihan karakter kita. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya? Bisa. Oke, semangat ya, kita berjuang ya, anak-anak muda di akhir zaman ya. Oke. Oke, kalau gitu ya. Saya belum screenshot. Oh, oke. Waktunya screenshot sekarang. Silakan. Oke, mantap Aca. Ini silakan yang ini. Dari atas ya. 1. Oke, sekarang yang ini. Yang ini dulu ya, hijau dulu deh sampai sini. 2. Sekarang yang bawah, kutipan. 3. Dan yang keempat. Nggak bisa dikecilin lagi ya. Nah, ini ya. Bawahnya nggak kelihatan. Oke, bawah. Oh, ini yang jawaban-jawabannya nggak usah lah. Yang merah ini nggak kelihatan. Kelihatan kok, Ma. Kelihatan. Palsu ya di atas. Sorry, nggak bisa turun lagi.
Ini, yang ini nanti, wah ini, oke? Oke. Jangan lupa untuk ini ya, untuk make sure nanti pas jawab ujiannya teliti untuk memperhatikan jawaban sesuai dengan kata-katanya, spellingnya, kalian belajar bahasa Inggris kan. Jadi semangat ya. Walaupun berkali-kali itu benar-benar, aduh Kak Gedi rasa benefit sekali sih. Benefit kalau Kak Gedi kan ngerjain kuis untuk ikut DBS kan. DBS, waduh kerjain sampai 50 kali, susun semua. Aduh. Jadi kalau kita lihat ada yang kerjain sampai 30, 40, kita sampai 50, 60 berjuang terus, bahkan sampai detik terakhir belum dapat juga, tapi kita tanya, apa sih kita kejar terus karena kita mau belajar. Kita harapkan kalian punya sikap yang semangat terus sampai ujung. Aduh, kita nggak dapat tapi kita mau ikut DBS. Aduh, itu bagus. Oke, kejar terus sampai dapat, oke? Tanya apa semua, jangan pernah dipadamkan kita punya semangat, karena orang yang nggak gampang menyerah lah yang Tuhan butuhkan, karena nanti akan ada time of trouble yang nggak pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi dibutuhkan anak-anak muda yang nggak gampang menyerah, walaupun keadaan situasinya kayaknya aduh nggak mendukung, tetap semangat, oke? Semuanya bisa ya? Bisa. Oke, kita mau berdoa tutup. Sampai ketemu besok belajar The Church. Kita minta Kimi untuk berdoa. Terima kasih Kimi.